Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Najwatu Silma, absen 12 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, hal yang akan kita bahas yaitu pengertian, dalil larangan zina, macam-macam zina, hukuman pelaku zina, dan cara menghindari zina. Sebelum kita menginjak topik-topik berikutnya, tentu saja kita harus tahu apa sih zina itu. Jadi kita masuk ke pengertiannya. Zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa yang sangat besar dan bisa mendatangkan siksa yang pedih bagi pelakunya. Jadi bisa membawa hal yang negatif, dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti keluarga, sanak, saudara. Selanjutnya, kita akan menjaga dalil larangan zina. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dan membolehkan mereka untuk saling mengenal. Namun dengan tetap memberikan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, salah satunya adalah zina. Nah, zina ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, berbagai dampak yang negatif seperti merusak silsilah keluarga, hilangnya kehormatan keluarga, timbulnya penyakit seperti HIV/AIDS, hingga memicu keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Selanjutnya, macam-macam zina. Jadi zina ini ada zina alaman, zina muhsan, dan zina ghairu muhsan. Yang pertama kita bahas zina alaman dulu ya. Zina alaman, yaitu zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, sudah ditulis atas anak Adam jatahnya berpotensi dari zina. Maka anak Adam akan menemui zina. Tidak mungkin tidak. Dua mata zinanya itu melihat, telinga zinanya itu mendengar, dan lisan zinanya itu berbicara, dan tangan zinanya itu memegang, dan zinanya kaki itu melangkah, dan hati ingin dan mengharapkan, dan akan membuktikan keinginan zina kemaluannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada berbagai macam zina panca indera. Yang pertama ada zina mata, yaitu dengan memandang hal-hal yang tidak pantas untuk dipandang. Yang kedua ada zina telinga, yaitu mendengar hal yang tidak baik atau mendengar hal yang seharusnya tidak ia dengar dan bukan haknya. Yang ketiga ada zina lidah, yaitu menggunjing, berdusta. Yang keempat ada zina tangan, yaitu suka memukul serta mengambil hak orang lain. Lalu ada selanjutnya zina kaki, yaitu melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Dan yang terakhir zina hati, yaitu ingin dan rindu. Adanya keinginan untuk mewujudkan keinginannya terhadap kaum wanita atau sebaliknya kaum laki-laki, suka berangan-angan dan sebagainya. Itu tadi zina alamat. Selanjutnya kita ke zina muhsan. Nah, zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi, sudah memiliki suami atau istri. Seseorang ini telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram, atau juga bisa disebut dengan berselingkuh. Dan yang terakhir yaitu zina ghairu muhsan.
Jadi zina ghairu muhsan ini zina yang dilakukan oleh mereka yang belum nikah. Jadi belum sah, belum pernah nikah gitu. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah seperti pacaran, namun melakukan perbuatan zina. Itu tadi macam-macam zina, insya Allah sudah paham bukan? Nah, sekarang kita ke topik yang berikutnya, yaitu hukuman bagi para pelaku zina. Rasulullah bersabda, laksanakan hukumku, laksanakan hukumku. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Apabila ia masih bujang dan gadis, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan dibuang atau diasingkan selama 1 tahun. Namun apabila ia janda atau duda melakukan perbuatan zina, maka hukumnya adalah dera 100 kali atau dirajam sampai meninggal dunia. Jadi hadis yang telah dibacakan tersebut menjelaskan tentang 2 hukuman bagi mereka yang telah melakukan zina. Yang pertama yaitu ada hukuman jilid. Hukuman jilid ini untuk para pelaku zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang belum nikah. Pelaku zina ini didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua ada hukuman rajam, yaitu bagi pezina muhsan atau pezina yang sudah nikah, udah kita jelaskan tadi ya, yaitu pelaku zina ini dilempar dengan batu berukuran sedang sampai meninggal. Jadi rajam itu dilempari dengan batu berukuran sedang sampai meninggal. Oke, jadi dari topik-topik yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita harus menghindari diri dari zina itu tadi. Tapi bagaimana sih cara menghindari zina? Kita bahas juga ya. Yang pertama dengan memperkuat iman dan takwa. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Yang kedua menutup aurat, yaitu menutup aurat untuk melindungi diri sendiri dari hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita. Jadi menghindari dari para pelaku-pelaku kejahatan yang ingin berzina begitu. Yang selanjutnya ada menjaga pandangan. Yang keempat ada menghindari diri dari tempat-tempat maksiat. Jadi jangan sampai kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang maksiat seperti contohnya itu klub, diskotik atau tempat negatif lainnya. Yang terakhir, tentu saja dengan memilih pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik, tentu saja kita juga akan tertular pengaruh baiknya itu tadi kan. Nah, begitu pula sebaiknya, jika kita berada di pergaulan yang buruk, tentu saja kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif itu tadi. Jangan sampai kita masuk ke dalam pergaulan yang buruk itu tadi. Jadi, tetap lindungi diri sendiri untuk menghindari hal-hal negatif seperti zina. Dan sekian dari saya, ternyata tadi udah terakhir, udah topik terakhir nih, nggak kerasa. Terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.